Adi Loren dengan NIM 228114007. Aku Damian Sudakali Pramudita dengan NIM 228114009. Aku Lili Genesia dari NIM 228114034. Dan kami di sini ingin menjelaskan penggunaan beberapa alat ukur yang digunakan sesuai dengan panduan penyiapan larutan baku coclopidogrel disulfat yang ada pada farmakope 6. Alat yang kami gunakan ada Timbangan analitik, Pipet ukur, dan labu ukur. Berikut video penjelasannya. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada timbangan analitik, kemudian kaca arloji, sendok sungu, kuas pembersih timbangan, dan bahan yang akan ditimbang. Nah, sebelum kita mulai menggunakan alat ini, kita harus memastikan bahwa timbangan sudah berada dalam posisi yang sesuai. Kemudian kita bisa membersihkan timbangan analitik ini menggunakan kuas yang sudah disediakan. Selain itu, kita juga harus memastikan bahwa waterpass sudah berada di tengah. Selanjutnya, kita hidupkan timbangan dengan menekan tombol power dan menunggu hingga timbangan berada pada posisi stabil yang ditunjukkan dengan tampilan angka 0 pada layar monitor. Kemudian kita buka penutup kaca timbangan yang ada di sebelah kanan dan menaruh kaca arloji ke dalam timbangan. Kemudian tutup kaca timbangan dan menunggu proses hingga timbangan menunjukkan angka yang stabil. Setelah itu catat sebagai bobot kaca arloji. Selanjutnya kita buka penutup kaca timbangan, lalu tempatkan zat yang akan ditimbang ke atas kaca arloji sesuai dengan zat yang dibutuhkan. Kemudian tutup kaca penutup timbangan dan menunggu proses hingga timbangan menunjukkan angka yang stabil. Hasil bobot penimbangan ini dicatat sebagai bobot kaca arloji plus sampel. Kemudian setelah selesai menimbang, kita bersihkan kembali timbangan analitik ini menggunakan kuas dan tutup kembali kaca timbangan. Kemudian kita matikan alat ini dengan cara memencet alamat tombol power sampai layar LCD mati. Dan kembali simpan timbangan di tempat yang aman dan kering. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan. Pertama ada ball filler, dan gabungkan ball filler bersama dengan pipet ukur dengan cara yang benar. Setelah itu, kita kosongkan ruang udara dengan menekan katup S. Setelah itu, masukkan ke dalam gelas beker yang berisi dengan aquades atau cairan. Ambil perlahan menggunakan katup A, tetapi jangan sampai dasar gelas beker. Pastikan tegak lurus saat mengambil cairan. Setelah itu, pindahkan ke gelas beker kosong dengan menekan katup E untuk mengeluarkan cairan. Setelah itu, keluarkan pipet ukur dari ball filler untuk dicuci. Berikut adalah langkah penyucian pipet ukur dengan benar. Pertama, nyalakan air. Cuci dengan air mengalir dengan menaruh di dasar wastafel. Setelah itu keluarkan. Pastikan sudah dicuci dengan bersih dan cuci juga punggung-punggung pipet ukurnya. Setelah itu dilap dengan kain lap bersih. Dan pipet ukur telah bersih. Jangan lupa disimpan di tempat yang aman. Berikut alat-alat yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah ukur, kemudian ada pipet tetes, kemudian ada gelas beker yang berisi larutan maupun pelarut. Pertama, kita akan buka tutup labu ukur dan kita akan menaruhnya secara terbalik. Kemudian kita pastikan tanda batas pada labu ukur terlihat. Baru kita dapat memasukkan larutan maupun pelarut.
Ketika memasukkan pelarut maupun larutan yang kita gunakan, kita perlu menyisakan sedikit ruang antara larutan maupun pelarut terhadap batas yang ada pada labu ukur. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir kesalahan. Kemudian, kita akan menambahkannya dengan bantuan pipet tetes untuk meningkatkan ketelitian dalam penggunaan labu ukur. Selain itu, kita perlu memperhatikan meniskus larutan terhadap batas yang terdapat pada labu ukur karena hal tersebut menunjukkan volume yang sudah sesuai. Setelah itu, labu ukur kita tutup kembali dan dilakukan penggojokan secara perlahan untuk memastikan kehomogenisasian larutan. Setelah digunakan, sebelum disimpan, labu ukur perlu dibersihkan secara baik bagian dalam dan luarnya menggunakan air mengalir. Dilakukan penggojokan secara perlahan untuk memastikan bahwa semua larutan yang ada di dalam dapat terbuang dengan baik. Tidak lupa juga kita melakukan pencucian terhadap tutup labu ukur. Kemudian labu ukur kita lap menggunakan lap bersih. Dan untuk membantu mengeringkan bagian dalamnya, kita dapat menggunakan vakum. Setelah kering, labu ukur dapat disimpan di lemari. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya dapat berguna bagi teman-teman semua.